Oke, jadi di sini aku mau sedikit ngebahas tentang rentang keyakinan nih. Nah, rentang keyakinan tuh apa sih? Rentang keyakinan ialah suatu rentang nilai yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi seperti rata-rata atau proporsinya. Berdasarkan data sampel, rentang ini memberikan gambaran seberapa besar ketidakpastian dalam estimasi tersebut. Nah, rentang keyakinan itu biasanya ada dua estimasi. Yang pertama ada estimasi tunggal dan ada estimasi parameter. Nah, yang kita mau bahas kali ini itu adalah estimasi parameter. Nah, di sini itu ada udah aku tulis juga rumusnya, yaitu prop atau probabilitas L lower kurang dari V kurang dari U sama dengan 1 min alfa. Bisa juga kita tuliskan rumusnya itu adalah L kurang dari X bar dikurang mu per simpangan baku atau S X bar kurang dari U sama dengan 1 min alfa. Nah, jadi di sini udah aku tulis juga keterangannya. Jadi ada di sini ada L itu batas bawah dari rentang keyakinannya. Nah, L ini, lalu di sini ada juga U itu adalah batas atas dari rentang keyakinannya. Nah, setelah itu ada 1 min alfa. 1 min alfa itu adalah tingkat keyakinannya. Nah, setelah itu ada juga X bar. X bar itu adalah rata-rata dari rentang keyakinannya itu sendiri. Nah, terus setelahnya ini adalah ada S X bar atau simpangan bakunya. Nah, selanjutnya di sini aku mau coba buat ngasih contoh soal. Satu contoh soal biar bisa juga dipelajarinnya. Oke, jadi contoh soal di sini ada seorang teknisi ingin memperkirakan rata-rata efisiensi sebesar pembakaran pada unit pembangkit termal. Dari 31 unit yang diuji, diperoleh rata-rata efisiensi sebesar 30% dan simpangan baku sebesar 6%. Hitunglah rentang keyakinan 90% untuk rata-rata efisiensi pembakaran di seluruh unit. Oke, jadi di sini kita bisa tulis dulu diketahui. Nah, diketahuinya di sini ada seorang teknisi ingin memperkirakan rata-rata efisiensi sebesar pembakaran pada unit pembangkit termal. Dari 31 unit yang diuji, nah 31 ini adalah berarti jumlahnya yaitu N. N sama dengan 31. Nah, di sini juga kita bisa tulis DF atau ini sama aja N dikurangi 1 DF itu. Berarti kita tuliskan 30 dikurangi sama 1. Jadinya 31 dikurangi 1 jadinya 30. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita lanjut lagi. Diperoleh rata-rata efisiensi sebesar 34 derajat. Nah, 34 derajat itu masuknya adalah X bar dengan batu 34. Nah, setelah itu ada lagi simpangan baku sebesar 6%. Simpangan baku kita tulis lagi 6. Nah, ini sama kayak yang di sini, kayak sesuai sama yang di sini. Oke. Kalau udah kayak gitu, kita cari dulu. Di sini kan ada simpangan bakunya sudah, terus hitunglah rentang keyakinan 95% untuk rata-rata efisiensi. Nah, berarti di sini kan ada rentang keyakinan. Tadi rentang keyakinan itu 1 min alfa. Berarti kita tulis lagi 1 min alfa itu adalah 95%, atau bisa kita tulis juga 1 min alfanya itu sama dengan 0,95. Nah, di sini ini alfa. Nah, kita bisa tulis 1 min alfanya itu adalah jadi 1 dikurang 0,95. Berarti 0,05. Nah, terus alfa min 2-nya. Alfa dibagi 2 atau alfa per 2 itu adalah 0,025. Nah, setelah itu kita cari ditanyanya itu adalah rata-rata dari rentang keyakinannya. Oke. Kita tulis. Setelah itu jawab. Nah, di sini kita tulis aja rumusnya yang ini kita bisa tulis dulu probabilitas
L V U sama dengan 1 min alfa. Nah, kita bisa tulis kayak gini. Setelah itu kita bisa tulis yang seperti ininya. Yang di sininya, jadi kita tulis lagi aja di bawahnya. Kita bisa tuliskan L kurang dari X bar plain mu per SX bar kurang dari U sama dengan 1 mi alfa. Nah, kayak gini. Nah, ini juga sama aja dengan kita bisa tulis lagi, yaitu V1 X bar dikurangi mu per SX bar kurang dari U sama dengan 1 min alfa. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang tinggal kita cari si L-nya dulu atau lowernya dulu. Kita cari, jadi kita bisa pakai rumusnya X bar dikurangi T A N min 1, lalu kita kalikan dengan SX mi per N. Nah, oke, setelah kayak gitu kita tulis lagi X barnya ini yang diketahuinya di sini itu kan X barnya 34. Nah, di sini tinggal kita tulis aja 34 dikurangi sama TAA min 1. TAA-nya itu kan berarti dia ada batas bawahnya. Batas bawahnya itu berarti 0,025. Ya, kita tulis aja 0,025. Nah, X min 1, N min 1, N min 1-nya itu adalah 30 kayak yang diketahuinya ini. Kita tulis 30 dikali, nah SX-nya ini kita tulis lagi seperti yang di sini 6 per N-nya itu 30. Nah, kalau udah tinggal kita di sini aja, kita tulis di sini. Setelah itu kita tulis lagi 34 dikurangi. Nah, di sini itu kita bisa cari T atau dari tabel distribusi T-nya. Itu kita bisa cari, ada di Google juga. Nanti aku kasih juga di sini. Jadi itu jadi kita cari T 0,025. Nah, nanti kita langsung aja tulis T 0,025 itu berapa? 0,042 dikurangi sama dikali sama 6 per akar 30. 6 per akar 30 itu kalau misalnya kita langsung pakai kalkulator, itu kita bisa tulis 1,077. Nah, setelah itu berarti 34 dikurangi. Nah, 0,042 dikurangi sama dikali sama 1,077. Itu hasilnya adalah 2,199. Atau kita juga udah bisa dapat jadinya 31,8. Nah, ini adalah hasil dari si lower itu atau batas bawah dari rentang keyakinannya. Setelah ini kita mau ngebahas tentang batas atasnya, yaitu U. Jadi rumusnya sama aja kayak tadi, cuma bedanya yang sekarang itu jadinya ditambah. Berarti X bar ditambah sama T A B N min 1 terus dikali sama S X per akar dari N. Nah, sama aja kayak tadi. Oke, cuma bedanya kalau ini ditambah, kalau yang tadi itu dikurang. Oke, terus kita lanjut. Tadi X barnya itu kita udah ketahui kan, 34, kita tulis aja ditambah. Nah, TAB-nya ini sama aja batas atasnya. Berarti
Sebenarnya sama aja kalau misalnya kita kayak buat kurvanya. Kalau misalnya kita ada kurva kayak gini. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah 1 min alfa atau si 0,095-nya. Nih di sini. Nah, di sininya itu ini batas atas dan ini batas bawah. Jadi batas bawahnya itu kan tadi 0,025. Nah, batas atasnya jadi kita bisa dibagi 2 di sini. Kita tulis 0,025. Setelah itu kita tulis lagi di sininya berarti sama ini tuh sama aja bakalan jadi 1 gitu. Jadi 0,975. Nah, kita tulis aja langsung T 0,975, N-1. N-1-nya itu sama aja 30 dikali SX-nya itu tadi 6 per 30 ya, N-nya 30. Nah, udah kita tulis 34 ditambah T 0,975. T 0,975 itu kita bisa tulis 2,0423. Nah, ini juga sama aja, kita bisa ngambil dari si tabel distribusinya kayak yang tadinya. Nah, terus dikali sama 6 per akar 30 itu 1,077. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan saja antara 2,042 dikalikan sama 1,077. Nah, kita tulis hasilnya itu adalah 2,1995571. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah itu tinggal kita tambahin aja deh 36,1 hasilnya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita ini kan aja. Berarti ini udah selesai ya. Terus kita tulis maka jadi seperti yang tadi ditanyakan kan rentang keyakinan, kita tulis aja probabilitas L kurang dari V kurang dari U sama dengan 1 min alfa. Nah, ini udah langsung bisa kita tulis, jadinya probabilitas L-nya itu kan yang tadi itu hasilnya 31,8 kurang dari V kurang dari 36,1 sama dengan 0,095. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang tadi yang ada di sini gitu. Jadi jawabannya itu udah segitu aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanya atau ada yang kurang paham atau misalnya ada yang punya cara-cara lain yang lebih cepat atau misalnya ada yang salah dari perhitungannya, tolong diingetin aja. Oke, terima kasih. Nah, oke, jadi itu aja tadi aku ngejelasinnya. Tadi aku udah sedikit ngejelasin tentang rentang keyakinannya, sama udah sedikit juga buat ada contoh soalnya. Nah, kalau misalnya aku ada yang salah atau ada yang kurang atau perhitunganku ada yang keliru atau gimana, tolong dikoreksi. Kalau misalnya kalian juga barangkali punya cara cepat atau kayak gimana, jangan lupa komen aja di bawah. Nah, segitu aja penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.